Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi seputar ada beberapa kelompok tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam pendataan. Admin kasih contoh, tenaga honorer yang usianya di atas 56 tahun per 31 Desember 2021. Buat teman kita yang usianya di atas 56 tahun, tetap semangat. Justru dengan adanya pendataan ini, pemerintah akan membuat kebijakan baru buat tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam pendataan. Apakah itu mereka diberi gaji sesuai UMR, UMK, atau UMP, sehingga gaji mereka lebih besar ketimbang tenaga honorer. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu ya tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya sebagai berikut ya. 8 kelompok pegawai yang tidak masuk pendataan honorer, cermati baik-baik. Ini merupakan kabar baru 25 Agustus 2022. jpnn.com, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sudah meluncurkan aplikasi pendataan tenaga honorer pada tanggal 24 Agustus 2022. Ada sejumlah ketentuan yang harus dicermati oleh tenaga non-ASN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen mengungkapkan hanya ada 2 kelompok tenaga non-ASN yang masuk pendataan, yaitu honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN. Kemudian pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Kelompok tenaga non-ASN harus memenuhi ketentuan lain, yakni pembayaran gaji langsung menggunakan APBN untuk pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu maupun pihak ketiga. Persyaratan lain adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja paling singkat selama setahun pada 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi hanya ada 2 kelompok yang masuk aplikasi pendataan, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com Kamis 25 Agustus. Kemudian dia menyebutkan ada 8 kelompok pegawai yang tidak masuk dalam pendataan tenaga non-ASN, yaitu 1. Pegawai Badan Layanan Umum BLU. Kedua, pegawai Badan Layanan Umum Daerah BLUD. 3. Petugas kebersihan. 4. Pengemudi. 5. Satuan pengamanan. 6. Bentuk jabatan lain yang dibayar dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. 7. Pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. 8. Pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBD. Deputi Suharmen menegaskan karena tidak masuk dalam kelompok pendataan honorer, maka
pengemudi tenaga kebersihan, satuan pengamanan bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing atau tenaga alih daya. Lanjutnya, pengemudi tenaga kebersihan, satuan pengamanan bukan merupakan tenaga non-ASN pada instansi pemerintah. Pungkas Deputi Suharmen. Ya, itulah informasi pada hari ini ya. Ada 8 kelompok pegawai yang tidak masuk ke dalam pendataan honorer. Di sini buat teman-teman yang usianya di bawah 20 tahun ya, atau mungkin masa kerjanya belum 1 tahun, tetap semangat ya, karena yang namanya regulasi atau aturan pemerintah itu setiap tahun kadangkala ada saja perubahan. Kemudian ya, untuk tenaga honorer di atas 56 tahun juga tetap semangat ya. Justru dengan adanya pendataan ini, pemerintah akan tahu ya seberapa besar tenaga honorer di instansi pemerintah. Nanti akan melahirkan kebijakan yang tentunya pro honorer ya. Apakah mereka digaji dengan gaji yang sangat besar, tentunya sesuai UMR, UMK atau UMP. Kemudian di sini ada juga teman-teman kita yang masuk ke dalam kategori outsourcing ya. Outsourcing itu kalau gajinya besar ya tidak masalah ya, dibanding saat menjadi tenaga honorer yang tentunya gajinya mungkin masih kecil ya, di bawah 2 juta atau mungkin ada yang di bawah 1 juta untuk tenaga honorer. Terima kasih ya, inilah informasi pada hari ini. Semoga teman-teman kita nih honorer mendapatkan status yang baik, kemudian masa depan yang baik, dan ini pemerintah semoga melahirkan kebijakan yang tentunya pro honorer. Admin doakan seluruh tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.